Ini bukan sekadar cerita tentang mobil mewah di area parkir. Ini adalah simbol perlawanan terbuka paling ikonik dan tanpa filter dalam sejarah sepak bola modern. Saat ego raksasa Zlatan Ibrahimovic sengaja menabrak dinding monarki taktikal Pep Guardiola. Aturan Pep sangat jelas dan dingin. Semua pemain harus tampil rendah hati, seragam, dan patuh pada sistem. Pep melarang pemain membawa mobil sport mewah ke tempat latihan. Tapi Zlatan? Bagi sang singa Swedia, perintah itu adalah penghinaan terhadap jati dirinya. Zlatan sengaja mengendarai Ferrarinya dan memarkirnya tepat di depan kantor Pep. Pesannya sangat membakar. Kamu membeli Ferrari, tapi kamu mengendarainya seperti membawa Fiat. Sebuah tamparan keras dari seorang individualis sejati yang menolak dilebur dalam mesin keseragaman Pep Guardiola. Pep membangun empayar dengan disiplin mutlak, tetapi Zlatan membuktikan bahwa karisma dan karakter tidak akan pernah bisa dijinakan oleh sistem apapun. Dalam video ini, mari kita bedah ceritanya. Mengapa perceraian Zlatan dan Pep menjadi sesuatu yang sangat inspirasional? Transfer ini sejak awal tidak pernah gagal karena urusan bakat atau kemampuan sepak bola. Kegagalan Zlatan Ibrahimovic di Barcelona adalah sebuah culture clash alias benturan kultur paling brutal dan tragis dalam sejarah sepak bola modern. Bayangkan situasinya, Zlatan tiba di Camp Nou pada musim panas 2009 bukan sebagai pemain biasa. Dia adalah penyerang terbaik di dunia, seorang raja dari Serie A, seorang striker sejati yang terbiasa menjadi pusat gravitasi dan pemimpin tunggal di setiap ruang ganti yang diinjaknya. Namun begitu, ketika Zlatan melangkah masuk ke ruang ganti Pep Guardiola, Zlatan mendadak dihantam oleh realitas yang sangat asing. Di sana, pemain-pemain kelas dunia seperti Xavi, Iniesta, hingga Lionel Messi tidak bersikap seperti mega bintang. Mereka tunduk, patuh, dan pendiam seperti anak-anak sekolah dasar yang siap mendengarkan perintah sang guru. Di Barcelona, filosofi Akademi La Masia menanamkan bahwa tidak ada individu yang boleh lebih besar daripada sebuah klub. Pep menuntut semua pemainnya untuk tampil rendah hati, bersikap penurut, dan menuntut setiap pemain memahami sistem dan taktik yang diberikan. Bagi Pep, itu adalah kuncinya keharmonian tim. Namun bagi Zlatan, aturan itu adalah siksaan jiwa yang bertentangan 180 derajat dengan DNA dirinya. Meminta seorang Zlatan Ibrahimovic untuk diam, patuh, dan berpura-pura menjadi budak sekolah yang manis, sama saja dengan memotong sayap seorang raja wali atau mencabut taring seekor singa. Dia tidak dirancang untuk menjadi roda kecil di dalam mesin orang lain. Dia dirancang untuk menguasai lapangan hijau. Bukan karena taktikal Pep yang rumit, tapi karena Pep mencoba mengubah identitas dan harga diri seorang Zlatan. Dan disitulah perang dingin yang sesungguhnya dimulai. Berapa banyak dari kita yang rela mengorbankan impian terbesar dalam hidup demi mempertahankan harga diri dan prinsip? Kebanyakan orang akan memilih menjilat dan tunduk. Tapi bagi seorang Zlatan Ibrahimovic, menjual jati diri demi sebuah posisi aman adalah dosa terbesar yang tiada ampun. Ingatlah satu hal, bergabung dengan Barcelona adalah impian masa kecil Zlatan. Itu adalah puncak karir sepak bola yang diidamkan oleh setiap pemain. Mengenakan jersey Blaugrana dan bermain bersama generasi terbaik adalah tiket menuju puncak karir. Zlatan sadar betul. Dia tahu bahwa dengan mengendarai Ferrarinya ke tempat latihan dan memarkirnya tepat di depan wajah Pep Guardiola, karirnya di Barcelona akan hancur dan tamat seketika. Dia punya pilihan mudah, menundukkan kepala, membuang egonya, berpura-pura menjadi anak yang baik, dan menikmati ribuan gelimang trofi di Camp Nou. Tapi Zlatan menolak menjadi penjilat. Bagi sang singa Swedia, lebih baik mati berdiri sebagai dirinya sendiri daripada hidup berlutut menjadi bayangan orang lain. Aksi menayang Ferrari itu bukan sekadar pamer harta, melainkan statement politik bahwa personality, jiwa, dan prinsipnya tidak bisa dibeli, bahkan oleh klub terbesar di dunia sekalipun. Banyak pemain rela mengorbankan karakter asli mereka, berpura-pura menjadi sosok yang disukai pelatih demi mendapatkan tempat utama. Tapi Zlatan membuktikan bahwa harga dirinya jauh lebih mahal daripada kontrak berjuta-juta euro di Barcelona. Dia memilih hengkang, namun keluar dengan kepala yang tetap mendongak tinggi. Kisah perlawanan ini menjadi bukti nyata. Barcelona mungkin bisa membuang tubuh Zlatan, tapi mereka tidak akan pernah sanggup menundukkan dan menghancurkan jiwanya. Bagi mayoritas pemain di dunia,
Dibuang dan dihancurkan oleh sistem Barcelona adalah mimpi buruk yang membunuh sisa karir mereka. Banyak bintang besar mentalnya ambruk dan tidak pernah kembali ke level tertinggi. Tapi ingat, Zlatan Ibrahimovic bukan pemain biasa. Bagi sang singa Swedia, konflik dan kegagalan di Barcelona hanyalah sebuah hiccup alias kerikil kecil. Ketika publik berpikir karirnya sudah tamat, Zlatan justru bangkit dengan dendam kesumat. Ia kembali ke Italia, memimpin AC Milan, dan langsung merebut Scudetto untuk membungkam semua kritikusnya. Tidak berhenti di sana, ia terbang ke Prancis dan bertransformasi menjadi raja abadi di Paris Saint-Germain. 4 gelar liga berturut-turut, ratusan gol fantastis, dan ia membangun fondasi kekaisaran baru dengan namanya sendiri. Ketika orang-orang mengejek bahwa ia terlalu tua untuk kompetisi liga paling ganas di dunia, Premier League, Zlatan yang berusia 35 tahun mendarat di Manchester United. Hasilnya, ia mencetak 28 gol di musim perdananya, mempersembahkan 2 trofi, dan membuktikan bahwa usia hanyalah angka bagi seorang pemenang sejati. Dan puncaknya, dongeng terindah dalam sejarah sepak bola terjadi ketika ia kembali ke AC Milan di usia 40 tahun. Bukan cuma sebagai penyerang, tetapi sebagai mentor, pemimpin, dan dewa pelindung yang membawa skuad muda Milan kembali menjulang Scudetto setelah 11 tahun berpuasa gelar. Barcelona mungkin punya sistem taktik terbaik di dunia, tapi Zlatan punya mentalitas baja yang tak sanggup dihancurkan oleh siapapun. Pada akhirnya, perang dingin ini menyadarkan kita pada satu perbedaan hakikat yang sangat mendasar. Pep Guardiola membutuhkan prajurit yang bersatu di bawah satu skema, sedangkan Zlatan Ibrahimovic adalah seorang gladiator sejati yang membutuhkan seluruh stadion bertumpu kepadanya. Tindakan menayang mobil Ferrari di depan kantor Pep adalah momen paling gila yang Zlatan buat dalam sejarah. Itu bukan sekadar aksi pamer harta, melainkan sebuah pernyataan perang yang membakar, bahwa seorang Zlatan lebih rela dibangku cadangkan dan dijual, daripada harus terpaksa berpura-pura menjadi orang lain demi menyenangkan sang manajer. Pep juga bisa membuktikan bahwa empayar sepak bola bisa dibangun lewat disiplin mutlak dan keseragaman. Namun Zlatan membuktikan bahwa identitas, karisma, dan harga diri tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh sistem apapun. Keduanya adalah raksasa, tetapi mereka bernapas di dua dunia yang sangat berbeda. Kisah ini akan selalu dikenang bukan sebagai kegagalan Zlatan, melainkan sebagai monumen keberanian tentang pentingnya mempertahankan jati diri. Di dunia yang menuntutmu untuk menjadi penurut dan seragam, jadilah pemberani seperti Zlatan yang tak ragu membakar impiannya demi menjaga harga dirinya. Sistem Pep akan selalu memenangkan trofi, tetapi jiwa pemberontak Zlatan akan selalu menginspirasi sepak bola dunia. Apakah Zlatan Ibrahimovic bisa dianggap salah satu penyerang terbaik di dunia sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan analisis mendalam dan cerita panas dari panggung sepak bola seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.